Selamat jumpa kembali sahabat sehat. Pada kesempatan ini melalui YouTube Lini Sehat, saya akan menyajikan kembali pada program Hardin Menjawab. Pada episode Prof Hardin Menjawab kali ini telah masuk beberapa pertanyaan ke sekretariat YouTube Lini Sehat yang kita kompilasi ada menjadi 6. Yang ini kami akan beri judul tentang mitos atau fakta tentang monosodium glutamat. Sahabat sehat tahu kan ya, monosodium glutamat atau bahasa sehari-harinya sering dikatakan micin. Ya. Dengan berbagai merek di pasaran yang fungsinya adalah sebagai penggugah selera makan atau penyedap, ya, monosodium glutamat. Ada 6 pertanyaan, apakah ini mitos atau fakta? Ya, yang pertama, MSG mengandung bahan berbahaya, mitos atau fakta? Nanti kita jawab. Kemudian yang kedua, MSG digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau BTP. Kemudian yang ketiga, MSG dibuat secara sintetik atau tidak alami, mitos atau fakta. Kemudian yang keempat, MSG merusak saraf otak manusia. Ini mitos atau fakta. Kemudian yang kelima, ada orang yang sensitif bila mengkonsumsi MSG. Mitos atau fakta ini? Kemudian terakhir, kandungan sodium atau natrium dalam MSG lebih rendah dibanding dalam garam. Mitos atau fakta ini? Jadi ini 6 pertanyaan terkait monosodium glutamat yang dalam program Prof Hardin Menjawab kami akan jawab. Baik, kita akan jawab satu demi satu. Ya, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apakah ini mitos atau fakta? MSG mengandung bahan berbahaya. Monosodium glutamat ya tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa MSG mengandung bahan berbahaya, berarti itu mitos, bukan fakta. Faktanya apa? Bahwa monosodium glutamat adalah suatu senyawa yang terdiri dari 3 zat gizi. Monosodium berarti ada 1 sodium atau natrium bahasa lainnya. Kemudian ada glutamat, salah satu jenis asam amino, bagian dari protein atau komponen protein. Kalau kita makan lauk pauk itu ada protein, di dalamnya ada asam amino. Sekitar 1/5 dari setiap protein itu adalah glutamat atau asam glutamat. Nah, di samping ada natrium, ada glutamat, sebagai bentuk kristal, MSG ini ada air di dalamnya, tapi kadar airnya rendah sekali. Ya, jadi ada natrium, ada glutamat, ada air. Ketiga-tiga ini zat gizi. Jadi tidak ada bahan berbahaya di dalam monosodium glutamat. Kemudian menurut Joint Expert Committee on Food Additive atau komite ahli, komite pakar tentang bahan tambahan pangan yang dibentuk oleh Lembaga Pertanian Pangan Dunia FAO dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO, ya, menyimpulkan setelah mereview dari ratusan studi bahwa MSG atau micin tadi aman dikonsumsi sesuai peruntukannya. Apa peruntukannya? Bahan tambahan pangan sebagai penggugah selera makan atau flavor enhancer. Oke, itu nomor 1. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta? MSG digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau food additive, ya.
Ya, betul, ini fakta. Baik itu menurut JECFA, Joint Expert Committee on Food Additive yang dibentuk oleh FAO dan WHO, kemudian juga menurut peraturan Kementerian Kesehatan dan juga peraturan Kepala Badan POM RI, bahwa MSG, monosodium glutamat, adalah bahan tambahan ya yang ditambahkan ke makanan, jadi bukan untuk dimakan langsung, dalam arti tanpa bahan pangan lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga, MSG dibuat secara sintetik, bukan alami. Ini mitos ya. Sesungguhnya MSG pada awal sejarahnya dibuat dari rumput laut ya. Kemudian berkembang dengan teknologi fermentasi. Fermentasi itu proses, ya kalau bahasa sederhananya kita pemeraman ya. Pernah nggak tahu cara membuat tempe? Tempe itu kacang kedelai direbus, kemudian diperem atau difermentasi dengan menggunakan mikroba tertentu. Kemudian dia menjadi tempe. Sama. Jadi karbohidrat itu bisa difermentasi dengan bantuan mikroba yang baik tentunya yang diizinkan, itu bisa menghasilkan glutamat, sejenis asam amino. Jadi kalau di negara lain, di Amerika misalnya, karbohidratnya berasal dari jagung. Jadi monosodium glutamat dibuat dari jagung alami, difermentasi. Tempe fermentasi alami kan, siapa menyatakan tempe bukan alami ya. Kemudian kalau di Thailand misalnya, mereka banyak singkong, sumber karbohidratnya, sehingga membuat MSG dari singkong yang difermentasi. Di Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak sekali tetes tebu. Ya, perkebunan tebu luas di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembuatan monosodium glutamat Indonesia dari tetes tebu ya yang difermentasi. Dapat glutamat, kemudian nanti glutamat diberi dengan natrium ya, kemudian masih ada airnya di sana, karena itu ada menjadi kristal dia karena dengan ada natrium tadi. Jadi ada glutamat, ada natrium, kemudian air, monosodium glutamat disebutkan. Ya. Jadi mitos kalau menyatakan bahwa monosodium glutamat dibuat secara sintetik atau tidak alami. Yang benar adalah dibuat dari bahan alami dengan proses yang biasa fermentasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, MSG menyebabkan kerusakan otak manusia. Jadi ini kembali pada cerita lama tahun 69 ya, sudah 50 tahun yang lalu. Bahwa ketika penelitian pertama MSG oleh Olne, nama penelitiannya, dokternya menyuntikkan MSG ke bayi-bayi tikus dengan dosis yang tinggi, yang tidak mungkin itu dilakukan pada manusia. Kalau kepada manusia setara kurang lebih 50 sampai 300 gram ya MSG per ukuran tubuh manusia, sekitar 65 kg ya. Jadi pada anak tikus ya, dengan dosis yang sangat tinggi tersebut ya ada kerusakan otak anak tikus. Tapi kritikan terhadap para peneliti kepada penelitian Olne, bahwa penelitian Olne itu tidak mungkin ya itu terjadi diterapkan pada kehidupan manusia. Gak ada orang yang makan MSG apalagi menyuntikkan MSG-nya sampai ya 50 sampai 300 gram sehari ya. Kenyataannya ya asupan dari monosodium glutamat tertinggi di dunia ini adalah di Jepang, di Taiwan, ya, di Amerika. Di kita justru lebih rendah dibanding di Jepang. Ya, tidak ada terungkap kasus ya keracunan karena MSG
di negara tersebut. Jadi dosis yang dikonsumsi masih rendah ya. Kemudian penelitian-penelitian klinis ya, kalau tadi penelitian binatang sulit untuk kita percaya, yang dikritik banyak peneliti. Kemudian penelitian-penelitian klinis pada manusia sampai saat ini ya tidak ada yang membuktikan bahwa monosodium glutamat tadi tidak aman atau berbahaya, tidak ada bukti. Bahkan penelitian di Yogyakarta ya oleh tim baik itu dari Gadjah Mada University dan Sydney University menunjukkan bahwa sampai diberikan dosis 5 gram sehari itu tidak, bahkan itu diberikan melalui kapsul supaya terukur gitu ya, tidak menunjukkan adanya gangguan kesehatan. Kemudian yang kelima sekarang ya, ada orang yang sensitif bila mengkonsumsi monosodium glutamat. Ya, ini fakta. Ada yang sensitif. Ya, dari 1000 orang bisa beberapa orang tergolong sensitif. Apa maksud sensitif? Setelah ya 20 menit, 30 menit mengonsumsi monosodium glutamat yang ditambahkan pada makanan, kemudian ada rasa tidak nyaman, bisa pusing, bisa baal, tapi 30 menit kemudian hilang ya. Nah, buat orang yang sensitif seperti ini ya tentunya tidak dianjurkan. Sama dengan kalau orang makan telur bisulan ya tidak dianjurkan makan telur. Sama dengan orang makan udang jadi gatel, jadi bintik merah, ya jangan makan udang. Masih banyak alternatif yang lain gitu ya. Kemudian yang keenam ya, kandungan sodium atau natrium di dalam MSG lebih rendah dibanding di dalam garam. Tahu kan ya garam ya, NaCl. Dan ini fakta betul bahwa natrium di dalam monosodium glutamat itu jauh lebih rendah, sekitar sepertiga yang ada di dalam garam. Kalau misalnya dalam 1 gram garam itu mengandung sekitar 40%, berarti 400 mg natrium atau sodium, maka di dalam monosodium glutamat hanya 12% atau 120 mg dalam 1 gram. Ya, jadi 120 mg dibanding 400 gram itu kan jauh sekali bedanya. Jauh lebih rendah natrium yang ada di dalam monosodium glutamat dibanding dengan di dalam garam. Dan ini juga menjadi dasar, di samping tadi bisa menggugah selera makan, asupan natrium kita bisa dibatasi jadinya, otomatis dia jadi rendah. Makanannya lebih enak, natriumnya jauh lebih rendah ya, kurang dari sepertiganya, 120 dibanding 400 mg tadi. Sehingga buat orang yang bergejala hipertensi ya, kalau ingin mengurangi garam, salah satu alternatifnya bisa tadi menggunakan monosodium glutamat. Itulah ada 6 pertanyaan, apakah ini mitos atau fakta. Jadi kesimpulannya, pertama, MSG mengandung bahan berbahaya, itu mitos. Yang sebenarnya MSG tidak mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, MSG digunakan sebagai bahan tambahan pangan, penggugah selera makan, flavor enhancer. Ya, faktanya memang demikian. JECVA, Lembaga Evaluasi WHO, juga Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Badan POM RI juga mengklasifikasikan, mengizinkan bahwa MSG itu aman dan diklasifikasikan sebagai flavor enhancer, penggugah selera makan. Kemudian yang ketiga, MSG dibuat secara sintetik bukan alami. Ini mitos. Faktanya MSG dibuat dari bahan alami. Di Indonesia dari tetes tebu. Keempat, MSG merusak otak manusia. Ini mitos ya. Pada penelitian binatang dengan dosis sangat tinggi yang tidak mungkin pada manusia. Jadi yang benar MSG tidak merusak otak manusia. Kemudian yang kelima, ada orang yang sensitif terhadap MSG. Betul ya.
ada segelintir orang yang sensitif. Karena itu buat orang yang segelintir tadi silakan konsultasi ya, dan tidak perlu mengkonsumsi MSG. Yang terakhir, yang keenam, kandungan sodium atau natrium dalam MSG lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding dengan di dalam garam. Ya, dalam 1 gram MSG hanya ada 120 mg sodium, sementara di dalam 1 gram garam ada 400 mg sodium. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan silakan berbagi. Berbagi tentu akan mendatangkan ya manfaat tersendiri buat diri sahabat sehat, dan juga terima kasih bila ikut mengklik ya tanda lonceng, subscribe, sehingga setiap kali ada video-video terbaru Prof Hadin menjawab di YouTube Denny Sehat, sahabat sehat akan dapat menerima lebih awal. Terima kasih, sampai jumpa.